terkait dengan kejadian itu sudah didiskusikan tentu dengan pihak kuasa hukum, dan apakah Jessica sudah mendengar hal itu juga? Jessica kalau dengar ibu nggak tahu ya, cuman ada orang bilang sama ibu, karena dia lihat Jessica diginiin juga kasihan gitu loh. Kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang itu. Takut kenapa jangan dibawa sendiri, mesti pakai ambulan. Dia malah jawabnya begitu. Kalau kenapa ya nasib, begitu jawab. Ini nggak pernah dibilang kan. Nah orang ini sekarang yang bilang sama ibu itu bilang kayak gitu. Dia lihat Jessica kok terus apa tuh kayak gini gitu. Sebenarnya kesalahan bukan di Jessica gitu kan. Bukan karena minum kopi ada racun, nggak ada racun itu kopi. Cuman salah prosedur, salah besar itu fatal. Sekarang anak ibu dibikin susah gara-gara dia. Padahal dia yang bikin masalah. Yang disalahin Jessica, bukan itu dijolimi, dibuat tumbal anak ibu. Dan Jessica tadi waktu kami beritahukan itu dia menangis, dia kaget, dia ciut. Ya terus terang aja kami kaget. Saya shock juga loh. Saya pikir kenapa dia Corona Mirna Salihin harus menggambur-gamburkan uang ya? Ya kan? Dan untuk apa uang itu kira-kira gitu? Jaksa dibayar negara, ya kan? Dia kepentingannya korban sudah diwakili jaksa. Kenapa harus ada mendapatkan uang? Ya terus terang aja kalau udah begini gemetar kita jadinya. Ya kan? Apa yang terlintas di pikiran Bang Otto begitu mendengar statement itu? Terlintas. Seperti apa yang di pikiran Anda lah. Pasti saya bilang saya sudah gemetar. Jessica sudah menangis. Tapi saya masih percaya kepada majelis hakim. Saya mohon maaf dalam hal ini Pak Otto, maafin saya. Meskipun saya lebih tua dari Pak Otto lah umurnya. Saya jadi malu seorang Pak Otto bisa memaafkan saya. Dan hari ini mungkin terakhir saya keluar, kalau bisa terakhir lah, jangan ditambahin lagi nih ya. Saya mau minta maaf sama Pak Otto. Kan orang ini awalnya menantang kan bahwasannya coba aja kasus yang sudah inkrah bisa lagi dinaikkan dengan PK yang sudah 2 kali, katanya begitu. Tapi Pak, tidak mungkin dunia ini Pak kalau sesuatu keadilan itu sedang diperjuangkan dan orang-orang yang memperjuangkan ini adalah melek dengan keadilan. Jadi tata bicara dia sudah berubah. Kemarin waktu diundang kayaknya bergebu-gebu banget menantang gitu. Masalahnya Pak, netizen ini sekarang makin pintar dan cerdas dalam menganalisa. Dan juga antek-antek Bapak sudah pada ketahuan satu persatu, seperti Prof Edi yang sedang jadi tersangka di kasus korupsi. Terbaru, Edi meminta maaf secara langsung ke Otto Hasibuan dan ungkap malu sudah memakinya. Edi Darmawan Salihin baru-baru ini kembali membuat pernyataan mengejutkan setelah sebelumnya sebut Otto Hasibuan memeras keluarga Jessica Wongso. Kini ia meminta maaf. Pertama, saya mau izin dulu minta maaf ke Otto Hasibuan, ungkap Ayah Mirna, seperti dilansir dari kanal YouTube Instant Investigasi. Ia juga mengakui jika pengacara Jessica itu merupakan sosok yang baik. Pasalnya, meskipun Ayah Mirna tersebut kerap memaki-maki, namun Otto Hasibuan menanggapinya dengan bijak. Setelah saya pikir-pikir, ternyata layar Otto Hasibuan itu orang baik. Meskipun saya suka ngomong-ngomong yang kurang baik terhadap beliau, tapi beliau menanggapinya luar biasa, ungkapnya lagi. Ayah Mirna pun mengaku malu telah memaki Otto Hasibuan yang menyebut kali ini menjadi terakhir dirinya muncul di media. Pak Otto, maafin saya meskipun saya lebih tua dari Pak Otto. Cuman saya jadi malu. Seorang Pak Otto bisa memaafkan saya hal-hal yang saya tidak pantas. Dan hari ini mungkin terakhir saya keluar, kata Edi Darmawan Salihin. Adapun Otto yang dimaksud Ayah Mirna adalah Otto Hasibuan, pengacara yang saat itu membela Jessica Wongso. Lebih lanjut, Ayah Mirna juga mengucapkan permintaan maafnya. Ia mengaku salah semasa hidupnya pernah menjadi nakal dan gonta-ganti perempuan di depan makam anaknya itu. Ya maafkan Papa, kesalahan-kesalahan Papa. Memang Papa nakal juga, suka ganti-ganti perempuan. Salah Papa, tutupnya. Sontak saja permintaan maaf Ayah Mirna yang diucapkannya di depan makam Mirna tersebut membuat warganet heran. Mengapa Ayah Mirna malah terang-terangan mengklaim dirinya playboy di depan makam anaknya sendiri? Tak sedikit warganet yang malah menaruh kecurigaan pada laki-laki parubaya tersebut.
Jangan-jangan papanya, komentar warganet. Percuma menyesal di akhir, komentar warganet lain. Ayahnya main perempuan, anaknya perempuan jadi korban pembunuhan, imbuh warganet lain. Mantan bos gue Pak Edi, emang bener beliau sering main perempuan. Kantor bubar juga katanya karena perempuan, mudah-mudahan tobat ya Pak, sahut warganet. Abis nonton ini gue dadak atau mendadak overthinking. Feeling gue bukan Jessica pelakunya, tapi siapa? Terus gue agak aneh lihat bapaknya Mirna. Angkuh, katanya orang kaya, tapi mulutnya gak kaya orang kaya. Tulis warganet. Sebelumnya, Edi Darmawan Salihin sempat mengatakan di hadapan Karni Ilyas jika Otto Hasibuan telah memeras keluarga Jessica Wongso. Pernyataan Otto yang menyebut tidak dibayar atas kasus kopi sianida dianggapnya bohong. Sampai jual ruko, jual rumah emaknya Jessica. Emangnya saya gak dapat info, duitnya banyak habis diperasin sama Otto, nggak dibayar. Hebat dia, kata ayah Mirna tersebut. Iya kan mau jalan-jalan dia, gaya kan dia main golf, begini-begini, hidupnya glamor, duit dari mana? Kan dari klien. Kalau dia bilang gak bayar, goblok amat dia, katanya lagi. Tak hanya itu, bahkan Edi Darmawan Salihin menyebut Otto Hasibuan pembohong. Bahkan menyebut Jessica Wongso raja bohong. Bohong, udah pasti bohong. Liz, sama. Jadi omnya tuh yang udah meninggal bohong. Otto sebagai layarnya bohong. Emaknya bohong, Jessica-nya raja bohong. Ujar Edi Darmawan Salihin. Ia juga mengakui jika pengacara Jessica itu merupakan sosok yang baik. Pasalnya, meskipun ayah Mirna tersebut kerap memaki-maki, namun Otto Hasibuan menanggapinya dengan bijak. Setelah saya pikir-pikir, ternyata layar Otto Hasibuan itu orang baik. Meskipun saya suka ngomong-ngomong yang kurang baik terhadap beliau, tapi beliau menanggapinya luar biasa, ungkapnya lagi. Ayah Mirna pun mengaku malu telah memaki Otto Hasibuan yang menyebut kali ini menjadi terakhir dirinya muncul di media. Pak Otto, maafin saya meskipun saya lebih tua dari Pak Otto. Cuman saya jadi malu. Seorang Pak Otto bisa memaafkan saya hal-hal yang saya tidak pantas. Dan hari ini mungkin terakhir saya keluar, kata Edi Darmawan Salihin. Adapun Otto yang dimaksud ayah Mirna adalah Otto Hasibuan, pengacara yang saat itu membela Jessica Wongso. Lebih lanjut, ayah Mirna juga mengucapkan permintaan maafnya. Ia mengaku salah semasa hidupnya pernah menjadi nakal dan gonta-ganti perempuan di depan makam anaknya itu. Ya maafkan papa, kesalahan-kesalahan papa. Memang papa nakal juga, suka ganti-ganti perempuan, salah papa, tutupnya. Sontak saja permintaan maaf ayah Mirna yang diucapkannya di depan makam Mirna tersebut membuat warganet heran. Mengapa ayah Mirna malah terang-terangan mengklaim dirinya playboy di depan makam anaknya sendiri? Tak sedikit warganet yang malah menaruh kecurigaan pada laki-laki paruh baya tersebut. Jangan-jangan papanya, komentar warganet. Percuma menyesal di akhir, komentar warganet lain. Ayahnya main perempuan, anaknya perempuan jadi korban pembunuhan, imbuh warganet lain. Mantan bos gue Pak Edi, emang bener beliau sering main perempuan. Kantor bubar juga katanya karena perempuan, mudah-mudahan tobat ya Pak, sahut warganet.